Matius, belum tambah Paulus, mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Dikumpul jadi satu toh. Belum lagi ada Septuagint memasukkan perjanjian baru Yudaisme atau kitabnya Yudaisme dimasukkan lama, Bang. Menjadi perjanjian lama. Kan Yeremia 31 itu kan Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yehuda untuk mengeliminir tradisi-tradisi nenek moyang kita. Baca 31 sampai 32 supaya Yudaisme ini benar-benar kembali kepada ajaran Sang Pencipta yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sesudah itu diganti oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih tersusun rapi. Kan gitu, jadi Nabi itu terstruktur gitu loh, sesuai dengan kemampuan kaumnya dan bahasa kaumnya. Sebenarnya mereka kalau mau meluk Islam gampang sih, yang penting berakal gitu loh, Bang Ardi. Itu sih kira-kira dari saya. Masya Allah, luar biasa Bang Handi. Betul yang dikatakan Bang Handi ini. Kita sabar dulu Bang Handi. Bless. Ya, silakan. Halo, Bless. Salam damai sejahtera. Iya, Anda mengatakan di bawah Tuhan, apa Tuhan sebatas kitab gitu ya? Iya. Anda tahu dari mana kalau ada Tuhan? Iya. Dia sanggup menyatakan dirinya langsung karena dia melalui? Iya. Dia datang langsung ke? Iya, ke dalam manusia itu. Siapa? Iya. Kok siapa? Ya Tuhan tadi. Iya, Tuhan mendatangi siapa? Kita kan bicara Tuhan kan. Tuhan itu kan sepakat nggak kita nih Tuhan itu maha kuasa. Iya, maha kuasa, sepakat. Apa sih arti maha kuasa, Bang? Iya, maha kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bisa menjadi apa dia saja? Bisa ada di mana-mana. Bisa menjadi apa saja? Iya. Berarti termasuk bisa nggak Tuhan Anda? Oke. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia? Bisa. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan dikatakan dia bisa menjadi apa saja. Iya, pertanyaan saya, manusia ini Bang, Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia bisa jadi Tuhan. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini, manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mana nih sekarang manusia yang mana? Kamu ceritakan manusia kan, bukan Tuhan kan? Tuhan menjadi manusia kan gitu. Yesus ini loh. Manusia. Nah, Tuhan yang menjadi manusia ini. Tuhan berubah menjadi manusia kan gitu. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kan kata-katanya tadi jelas, Tuhan menjadi manusia. Kita kan harus, dia maha kuasa, bisa menjadi apa saja. Bukan itu pertanyaan saya Bang. Ketika dia sudah menjadi manusia ini loh, ketika dia sudah menjadi manusia ini sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Iya, Tuhan yang menjadi manusia ini ketika dia sudah menjadi manusia. Tuhan misal yang gini, menjadi Bang. manusia. Iya, oke. Maksud saya gini Bang, misal gini, adonan daging dan tepung telah menjadi bisa bakso. analogi, Tuhan Mas, dia analogikan jadi adonan. Oke, udah, saya nggak ke situ. Saya tanya sekarang, makanya ketika Tuhan menjadi Tuhan manusia, berarti kamu yang punya konsep seperti itu kan? Sekarang saya tanya Bang, ketika Tuhan di dalam pikiranmu. sabar dulu Bang, sabar ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Iya, sebutannya Tuhan atau bukan gitu Tuhan? Pertanyaan Bang Ardi ini loh. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Ya. Iya, kan udah jelas tadi. Ya nggak dijawab Tuhan pasti. yang menjadi manusia. Itu nggak berubah di Celebes. Iya, ketika Tuhan menjadi manusia, ini manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan gitu loh? Tuhan yang menjadi manusia, ngerti? Iya, pertanyaan saya, Tuhan yang menjadi manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oh gitu, berarti manusia Yesus ini Tuhan. Iya. Betul? Iya. Oh, berarti manusia Yesus yang notabene Tuhan ini disalib gitu. Yang disalibkan kedagingan itu. Nah, kedagingan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. Dia kan gini ya. Mulai. Kan kita kan ya bukan mulai. Itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya? Iya, pertanyaan saya simpel Bang. Dia mau pertanyaan saya menyerahkan simpel. dagingnya, dia bangkit lagi, dia bangkit sendiri, dia bangkit. Iya, saya paham Bang. Dia Pertanyaan saya paham. Pertanyaan saya gini Bang.
daging ini kan Tuhan telah menjadi manusia. Manusia ini kan daging kan, betul nggak? Hah? Nah, Tunggu dulu, apa kamu katakan? Manusia ini kan pelan-pelan bilangnya tadi. Tuhan telah menjadi manusia, betul kan? Iya. Manusia ini kan bisa dilihat, Iya. nyata, betul nggak? Daging. Benar. Daging kan? Nah, pertanyaan saya, daging ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Itulah yang dikenakan Tuhan, daging itu. Berarti daging ini Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia, ngerti? Loh lah, iya paham bang. Enggak, pertanyaan saya daging ini loh, yang daging jasad ini udah. Daging Tuhan mengenakan daging itu, Tuhan mengenakan daging itu, ngerti? Kalau iya, dagingnya ini Tuhan atau bukan Tuhan dagingnya? Iya, namanya dia Maha Pencipta, Maha Kuasa. Apa Iya, masalahnya saya kalau tahu. dia kenakan daging itu? Tuhan mengenakan daging, berarti rohnya ini Tuhan, rohnya. Iya. Rohnya Tuhan, betul nggak? Iya. Kalau dagingnya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, roh itu mengenakan daging tadi. Lah Ya, iya, tunggu dulu. Kamu. Saya paham kamu punya bang, roh saya nggak? paham. Kamu punya Saya roh paham nggak? bang. Kamu punya roh. Jangan-jangan kamu ini punya. nggak ada roh ini. Kami Punya, bukan punya. Tuhan, Pak. Kami bukan Tuhan. Kami bukan Iya, Tuhan. ngerti aku sendiri. Kamu ini manusia. Nggak bisa punya roh disamakan nggak? dengan kami, karena ini Tuhan bang. Nggak bisa disamakan dengan saya. Tunggu dulu. Yang bicara ini daging apa manusia? Apa roh? Oh, nggak bisa disamakan, Pak. Nggak bisa disamakan. Enggak. Aku tanya sama kamu. Kita ini nggak membahas manusia, kamu membahas Kita nggak Tuhan. bahas manusia, ini bahas Tuhan, Pak. Ini bahas Tuhan. Nggak bisa Anda menyamakan saya dengan Yesus, nggak bisa. Ya memang Kan nggak Yesus bisa kan, lah. Mana loh lah, bisa, ya kamu makanya cemar. itu. Kamu Sekarang cemar. saya tanya Yesus. Kamu cemar kan gitu. Dagingnya. Bukan kudus kamu. Jadi memang nggak sama lah kamu. sama Yesus. Iya. Sabar ya, Pak. Kamu Sabar ya, gimana? Pak. Iya, sabar ya, Pak. Nggak Oke. sama kamu sama Yesus. Siap, Pak. Siap. Sabar ya, Pak. Harus rendah hati lo. Kamu manusia ya kan. Siap. Sekarang saya tanya, Pak. Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan mengenakan daging. Apa salahnya? Iya, pertanyaan saya, daging ini Tuhan atau bukan Tuhan statusnya? Kan kita sudah sepakat tadi Tuhan. Yang itu saya Maha tanya Kuasa. status, Pak. Yang saya tanya statusnya Tuhan, ini kan rohnya Ngerti kan nggak Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Loh, rohnya kan Tuhan. Tuhan menjadi manusia, ngerti nggak? Iya, paham. Berarti dia mengenakan daging. Mengenakan Tuhan, daging ini Tuhan hakikatnya maksudnya Tuhan mengenakan Tuhan gitu. Iya. Tuhan mengenakan daging. Nah, daging ini Tuhan kan? Ih, Tuhan mengenakan dagingnya. Lah iya, daging ini Tuhan kan? Julukannya, dengar kau Andi. Dengar kau Andi. Makanya dikatakan Tuhan menjadi manusia. Lah iya, Tuhan ini mengenakan. daging. Jadi Lah yang iya. dinamakan anak manusia itu daging tadi. Lah Cuman iya, roh yang daging. di dalam itu ya roh Tuhan. Iya, daging ini Tuhan kan? Iya, kan dibilang kan Tuhan itu roh. Oh, berarti yang bukan roh bukan Tuhan. Gimana? Kau kan kita bicara Tuhan yang menjadi manusia, ngerti nggak kau? Lah iya, Anda sendiri yang mengatakan. Kau nggak Tuhan menjadi manusia. Manusia itu kan terdiri dari Ya, roh. coba dan daging. dijawab simpel aja, Ya, Pak. Coba itu saya tanya Bang manusia. Hadi. Saya tanya Bang Hadi ya, Bang Hadi. Iya. Ya kamu tanya Oke. sama dia beda lah. Dia kan makanya kau tanya sama dia mana ngerti dia tentang roh itu. Apakah Kan daging mati adalah roh roh, itu. Bang Hadi? Daging bukan roh bukan daging. Roh bukan daging bukan roh. Saya tanya Bang Tapi Bles. roh itu mengenakan daging. Kau itu ada Iya. daging. Kau Roh punya mengenakan nggak, daging. kau? Pertanyaan saya kepada Pak Ku tanya Bles sama kau sekarang. dulu. Enggak, kamu si Andi. nih. Bisa nggak sih Pak pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Santai. Iya, enggak. Santai. Kau punya roh enggak? Santai. Ini kita nggak membahas manusia, membahas Tuhan Pak. Enggak, gini dia tadi tanya sama si Andi tentang daging gitu. Kan Ya udah kalau begitu masalahnya saya Tuhan ngobrol aja menjadi sama manusia. Bardian biar nyambung ya Pak ya. Anda diam dulu ya. Ya, Bang Ardi besok mau kemana? Saya besok mau beli daging. Saya rencana juga besok bikin rendang. Kalau daging itu Bang Ardiansyah, kalau daging itu ada tulangnya nggak? Daging itu nggak ada. Oh, ada tulangnya. Ada. Ya enggak lah, kalau daging ya daging, tulang ya tulang. Oh, iya. Abang juga sebentar Pak Muhammad. Daging ya daging, tulang ya tulang, Bang. Tahu aja. Pak Muhammad ntar dulu Bang, Kalau beli ngaco. daging jangan yang ada rohnya. Iya. Kalau daging itu Bang, itu sudah tidak punya roh, sudah. Tulang, sudah nggak punya tulang. Oh gitu. Enggak punya tulang gitu. Oke, siap. Pertanyaannya Sama adalah, daging menjelaskannya kan. ntar dulu saya lagi ngobrol sama Bang Ardiansyah Bang, kan Iya, nyambung daging kan? sama daging menjelaskan.
Pertanyaannya Bang Ardiansyah adalah, apakah dagingnya Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Jawab. Saya. Pak Blesnya ditanya lagi, ya udah kembali. Kan gitu. Oh ya. Kalau Apakah menurut dagingnya saya- Yesus? Apakah dagingnya Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Silakan. Ya daging nggak Tuhan lah, Tuhan itu roh. Oh, berarti bukan Tuhan. Iya, daging nggak Tuhan. Kita kan bicara daging. Oke, sepakat kita. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan, rohnya Yesus adalah Tuhan. Sepakat? Iya, Tuhan itu Sepakat? roh. Kan gitu. Iya, sepakat, Kalau dia sepakat mau menjadi kan? manusia, dia mau menjadi Kau dengar dulu Iya. penjelasannya. Iya, Udah kan udah sepakat. Kan udah iya tadi kan. Daging bukan Tuhan. Bener nggak Bang Biar Andi? ku kasih penjelasan samamu. Tuhan yang Kenapa sih menjadi panjang kali Bang? Kenapa Nggak usah diperpanjang sih? panjang-panjang. Ya, itu Simple kan aja. narasimu. Kan kau mau menjustis nggak bisa seperti Gini, itu. Bang Bles. Itu Enggak, kan saya keyakinanmu. ingin mengajak sepakat Itu kan Anda. Enggak, itu pikiranmu. Loh, Anda yang mengatakan kan daging Itu bukan pikiranmu, Tuhan. Bukan aku yang katakan. Yang Kau mengatakan daging jangan bukan kau Tuhan kan Anda kan? Enggak kan kita gini ya. Tadi Jadi daging bukan Tuhan. Enggak, judulnya kan Tuhan menjadi manusia. Iya, pertanyaan Ya. saya, jadi daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu roh. Oh, berarti yang daging bukan Tuhan. Ini Mas Sobat Jadi roh Tuhan Ardi. itu mengenakan daging. Apa Mas masalahnya? Celia, diem dulu Mas Celian. Berarti yang daging ini bukan Tuhan kan? Tuhan kan konteksnya tadi Tuhan menjadi manusia. Iya, kesimpulannya Kalau daging. Tuhan menjadi manusia berarti Iya, dia harus kesimpulannya mengenakan Pak. daging Tadi manusia. kan Anda tadi mengatakan daging ini bukan Tuhan, betul? Iya, Tuhan itu roh. Iya, yang Tuhan adalah roh, yang daging bukan Tuhan, betul? Bukan. Iya. Betul begitu? Ya, Betul. oke, betul ya. Iya. Oke, berarti dagingnya, kesimpulannya Bang Handi, dagingnya bukan Tuhan, tapi rohnya Yesus adalah Tuhan. Sepakat? Artinya di dalam diri Yesus bercampur antara Tuhan dan bukan Tuhan. Ya, Gitu. ya, memang oke. Campur Tuhan dia. Daging, Tuhan itu roh. Ya, Tuhan itu roh. Ya udah, nggak apa-apa Bang Handi, kita lanjut dulu Iya, ya. Bang Handi, lanjut, ya. lanjut. Oke. Nah, yang mati di tiang kayu salib ini daging atau roh? Daging. Oh, berarti yang mati bukan Tuhan ya? Iya. Bener ya? Tuhan nggak pernah mati. Oke, pertanyaan saya, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa, Pak? Iya, sesuai kitab suci dia mati di salib. Ya, Kenapa? untuk apa? Yang bukan Tuhan ini, pertanyaan saya ulang lagi ya. Yang bukan Tuhan ini atau yang daging ini atau daging yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa? Untuk mula. Dosa kita, aku dan kau. Untukmu. Oh, alah, ternyata dosa Anda. Untukmu. Masuk neraka. Untukmu, Iya, Bang berarti Ardi. sabar Bang Ardi, dulu. untukmu. Sabar dulu, Untukmu, sabar. Bang Ardi. Jadi Bukan dia mati untuk di Anda. salib. Dengarin, Bukan Bang untuk Ardi, Anda. ya. Dengar, bukan untukmu. Bukan untuk Anda. Saya, untukmu juga. Oke, Masalahnya berarti kan kau kesimpulannya kan nggak mau. Kan sabar, kau mau Pak, nggak, Pak? sabar. Gini, Sabar, dengar Pak, dulu. sabar. Dengar. Tenang, Pak. Kau aja yang ngomong. Tenang dulu, Pak. Kau Tenang dulu, Pak. Sabar. Saya mute ya, Pak. Sabar ya, Pak. Pertanyaan. Sabar dulu, Pak. Sabar. Kalau udah di mute, sabar, Pak. sesuai dengan Sabar kitab. dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar, tenang ya. Kami jalan yang Tenang lurus, dulu, ya kan? Pak. Sabar dulu. Nggak biar Biasa, dengar Bang Ardiansyah. Bang Ardi biar dia udah ngomong panjang dulu. Silakan ngomong. Tapi ya, nanti giliran kita ada diam. Silakan ngomong panjang, Pak. Iya, kamu Silakan. kan tanya tadi Ardi, ya, daging ini disalib untuk apa? Kan gitu kan? Untukmu dan untuk saya dan untuk semua manusia yang percaya. Oke. Tujuannya Gantian ya. apa? Tujuannya untuk apa? Yang Ya, daging tujuannya atau yang kan bukan aku Tuhan bilang, ini disalib? untukmu. Tadi udah dijawab Mas, buset. Untuk apa? Untukmu dan untukku. Lah ya, untukku itu maksudnya untuk ngapain? Untuk menebus kita semua dari kebinasaan, Oh. cengkraman, dosa, cengkraman, Untuk dosa, menebus dosa. dari dosa, gitu. Dari menebus kesimpulannya, kita mau udah kesimpulannya Udah kesimpulannya berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? enggak. Ketawa dia, Dosa saya ditebus Ketawa oleh dia. manusia Ini Kan ini. gini, Saya ulang lagi. ulang. Saya Diam ulang dulu semua, lagi. diam, diulang dulu. Saya ulang lagi. Pak Maisel aja ya yang jawab ya. Yesus. Iya, sabar. Lu kenapa sih tak bilang? Gua turunin satu dulu. Cerita tentang Ini yang salib mau ngomong memang dulu siapa nih? Kebodohan. Sabar dulu. Satu ngomongnya, weh. Itu suatu kekuatan. Loh, tadi kan saya bertanya kepada Anda.
Iya, sabar. Bagimu itu kebodohan. Iya, sabar dulu ya. Sabar ya. Bagimu itu kebodohan. Iya, sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Sabar ya. Itu Sabar. sudah tertulis. Itu sudah Gantian tertulis, ngomongnya. tidak usah. Ngomongnya gantian, oke? Oke. Saya tadi kan tanya ke Anda Kau yang 20 kali nanya, aku belum pernah kau sabar kasih dulu, tanya. sabar Udah dulu, Pak. turunin aja lah ini satu. Aduh, udah turunin si Mai sih. Nggak nyambung panjang kali dia. Iya. Ya udah turunin. Silakan Mai kalian lanjut ke yang Ya. ini aja nih. Bang Mai saya lihat tadi kan mengatakan sudah, bahwasanya saya tadi kan bertanya, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa? Kan gitu, untuk menebus manusia dari dosa. Anda menjawab gitu, betul ya? Udah nggak usah diulang-ulang Mas. Saya sudah tahu arahnya. Saya Iya, jelasin betul aja, nggak? biar udah Iya, ini oke. saya. Betul nggak? Gini. Saya Enggak, betul nggak saya tadi Anda puaskan- mengatakan saya iya? puaskan Enggak, apa Anda yang tadi Anda mengatakan inginkan. iya, Yang betul nggak? mati di kayu salib adalah manusia Yesus, anak Allah. Anak Manusia tunggal Yesus Allah. ini Manusia oke. Yesus anak tunggal Allah. Udah jelas kan? Oke. Itu Terus kamu daging mau yang cari mati. Apa lagi? Itu daging. Manusia daging bukan? Saya tanya Daging. balik deh. Iya. Daging. Tadi kan saya katakan yang mati di kayu salib manusia Yesus. Oke. Dengar baik-baik Mas ya. Manusia Yesus anak Allah seperti yang dia nyatakan sendiri. Iya, oke. Jadi kesimpulannya yang mati daging. Yang mati adalah manusia Yesus anak. Manusia Yesus ini daging Nah, atau bukan daging? Menurutmu? Loh, ini saya tanya, Menurutmu manusia daging atau bukan? daging. Pertanyaannya sederhana. Manusia kan? itu ada daging dan tulang. Daging. Ya udah. Oh, ya udah berarti sepakat ya. Berarti Anda sepakat bahwa saya yang mati di tiang kayu salib daging ya? Ya kayak ngapain nanya lagi Mas? Iya sepakat. Maksudnya saya sepakat kita berdua Anda sepakat ini gitu loh. bertanya, padahal saya udah bicara sabar loh. dulu, Pak. Udah, Anda Pertanyaan nggak saya, sabar. pertanyaan saya, Anda nggak sabar. daging ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Anda bertanya konteksnya pada saat Yesus Jawab dulu dong. Enggak, Daging atau bukan pertanyaannya Tuhan? Aku jelas, pertanyaannya harus dipertegas supaya saya itu Ya, mengerti. daging yang mati di Karena tiang kayu saya salib tidak itu mengerti. Tuhan atau bukan Kamu Tuhan? tidak mengerti. Saya tidak mengerti, kamu Ya tidak begini aja mengerti. Bang Ardiansa. Suruh Pertanyaannya bertanya gampang. gini aja bro. Yang saya jelaskan. Supaya Enggak, nyambung, masa bisa gini jelaskan? gini aja supaya nyambung. Kau yang bertanya sendiri, kau jawab sendiri, kita mau dengerin. Silakan. Ya, kau tanya sendirilah. Enggak, pertanyaannya gampang ya. Ya, supaya jelas ya. Kau bertanya yang mati di kayu salib dalam konteks pada saat Yesus disalib itu dia Tuhan apa manusia? Kan gitu toh? Enggak, Silakan saya nggak dijawab tanya itu. pertanyaanmu. Nggak Ya, apa-apa, terus biarin aja pertanyaanmu Wardi. apa? Ya silakan dijawab pertanyaanmu sendiri. Silakan. Hah? Silakan dijawab pertanyaanmu sendiri. Nah, dalam konteks pada saat dia di kayu salib, dia itu 100% manusia. 100% manusia. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Biarin dulu Bang Ardiansa Gatel sampai dia banget puas. Sabar, biarin aja dia. IQ-nya ini loh. Enggak apa-apa. IQ-nya ini loh kadang yang gimana? Terlalu gatel, orang lagi ngomong tiba-tiba kamu inginnya didengar. Ya udah terusin, Enggak, gini, terusin. aku nggak sanggup dengerin orang IQ rendah ngomong aja gitu loh. Ya. IQ Oke, rendah kamu ngomong bilang terus saya nggak IQ sanggup aku. rendah. Enggak, kamu mau bilang IQ saya rendah itu tidak akan. Ya sudah, sekarang lanjutin. Saya. Lanjutin. Oke, saya jelaskan yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus, dia 100% manusia. Oke. Oke, 100% manusia ya, ini ya. Jempol saya ini 100% manusia, oke ya. Nah, udah stop dulu. Anda mau Oke. orang ini tuh benar-benar gatel. Saya rasa kamu tidak pernah didengar Apa atau sih? tidak dihargai di. Lanjutin kalau kehidupan mau nyata. terus lanjutin aja, Ya, lanjutin. makanya sabar. Anda bilang sabar Mas, sabar. Anda sendiri nggak Iya. sabar. Lanjut, gak usah curhat, Bang. Lanjut, silakan. Ih, gak usah curhat. Itu fakta, Bos. Ya udah lanjut. Silakan. Oke. Ya udah Ya. lanjut. Nah, pada saat dia mati sebagai manusia, dia itu menebus manusia dari maut. Kenapa? Karena dalam konteks konsep doktrin Yahudi, ya, penebusan dosa itu harus melalui ya korban curahan.
Tapi korban curahan, kurban, daging, binatang. Apakah manusia bisa ditebus oleh darah binatang? Tidak worth it. Manusia harus ditebus oleh manusia, tapi manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, yang tidak terbawa nafsu, haswat. Kepanjangan bang, kan kepanjangan gantian ya. Nah, 100%. Gantian sekarang ya. Bang Ardian lagi dong. Belum selesai. Ada gantian, kepanjangan. Gantian, diskusi itu jangan panjang-panjang. Santai aja. Saya jelaskan. Jadi dalam Orang nggak ditanya, nanti. kamu nggak ditanya menjelaskan. Gantian ya. Mau diatur nggak? Mau diatur nggak? Padahal Anda bukan guru. Mau diatur nggak? Enggak, saya nggak mau diatur sama Anda. Nah, ya udah kalau nggak mau diatur, nggak apa-apa. Nggak mau diatur kan? Nggak mau diatur. Nah, silakan kabur. Nggak mau diatur. Nggak bisa. Orang kayak gini itu nggak bisa diskusi. Kenapa? Kalau dia to the point, dipermudah, pakai akal, dia akan pusing. Orang ini kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Orang nanya doang kok, yang mati di tiang salib, apakah dagingnya itu adalah Tuhan? Tinggal jawab. Ini apa? Mundur Yahudilah dibicarakan dengan darah hewan, jadi harus darah manusia. Kan nggak ditanya itu. Iya betul Bang Handi. Tapi gini Bang Handi, sebentar lagi aku izin mute dulu ya teman-teman. Saya minta tolong di follow akun Sobat Bang Ardi ya. Ini diminta tolong 1.800 orang mata memandang di follow dan juga di subscribe channelnya Bang Ardi ya teman-teman. Tunggu aku sponsor dulu sebentar Bang Handi, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, yang mau aja ya teman-teman, yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Saya nggak maksa kok, gitu ya. Sabar ya teman-teman, dikunjungi channel-channel muslim lah. Ini ya. Ini channel saya YouTube Bang Ardi. Ya, kalau mau subscribe silahkan. Saya nggak maksa teman-teman. Kalau nggak mau subscribe nggak ada masalah sih. Cuman keduanya saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesehatan antum semuanya. Amin. Semoga diberikan rezeki yang lancar untuk semuanya ya teman-teman. Itu aja sih dari saya. Kalau saya mau nanya Bang Ardiansyah, channel Anda ini jual daging atau enggak? Enggak lah. Enggak ya? Ini channel edukasi bukan channel jualan daging ya. Oh, kirain jual daging. Gitu aja Bang Handi, saya izin sholat isya dulu karena belum sholat isya. Bang Handi silahkan dilanjut dengan teman-teman yang lain. Host minta tolong dibesarkan Bang Handi Celebes. Nggak usah di sini aja, besarin aja, standby di situ. Oke, siap Bang. Standby di situ. Oke. Jangan kemana-mana. Saya juga informasikan teman-teman semua ya. Pagi saya berdua sama temen ke Polda Metro Jaya. Ternyata di situ ada sekelompok mahasiswa bergabung dengan ormas Islam. Jumlahnya saya nggak terlalu banyak, kurang lebih antara 50-70 orang begitu. Dia berorasi alias saya demo lah begitu di depan pintu masuk Polda Metro Jaya. Apa itu orasinya? Yaitu tangkap penista agama. Terus poster-posternya itu ada posternya Lina Wijaya, ada si Kiamat, ada si Agatha, dan ada Erwin yang palanya botak itu. Itu mereka suarakan di sana, meminta kepada penegak hukum agar orang-orang ini jangan sampai kabur ke luar negeri, harus segera diproses hukum. Saya meliput kurang lebih setengah jam, ditambah narasi-narasi saya, pembukaan sampai dan penutup. Anda nanti boleh nonton di Handi Celebes Channel, nanti saya upload. Kira-kira begitu, jadi jangan lewatkan nanti video mendatang. Saya upload insya Allah nanti pagi lah, jam 8 sampai dan seterusnya gitu. Oke, teman-teman. Ya, sahabat tamu baru Bang Eksis, ini Islam atau Kristen Bang? Bang Eksis? Iya, bagaimana? Abang Islam atau Kristen? Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya ada. Nggak di bawah aja ya? Iya. Ya, Assalamualaikum. Lanjut Bang Handi.
Kalau ada sebenarnya firman menjadi daging itu bahasa oleh Yohanes 1 nomor 14. Kalau kita di ajaran Islam itu nggak ada yang demikian. Tidak ada istilah-istilah firman menjadi daging. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman menciptakan manusia. Begitu. Jadi manusia itu diciptakan, bukan daging yang diciptakan. Daging itu adalah dari hewan yang sudah disembelih, dipisahkan antara tulang dan daging, itu baru daging. Jadi daging itu konotasinya itu adalah hewan yang sudah disembelih. Kalau kita umat Islam itu pasti hewan yang halal. Contoh, daging sapi, daging ayam, daging kerbau, daging rusa, dan lain-lain. Jadi istilah-istilah daging itu ya identik ke binatang. Kalau manusia itu nggak boleh dikatakan daging gitu. Manusia saja kalau sudah meninggal itu nggak pernah dikatakan daging. Maupun dia berpisah, maupun tidak, tetap adalah mayit atau jenazah. Jadi tetap manusia itu mempunyai nilai yang tinggi dibanding ciptaan atau makhluk yang lain begitu. Karena belum pernah ada diperjualbelikan daging manusia, itu tidak umum begitu. Ya istilah-istilah mereka lah yang kita sering diskusi yang merepotkan sendiri menjawabnya. Tadi bagaimana diskusi bisa to the point, tiktokan, tanya jawab, ya mereka nggak mau ditanya jawab, mereka mau khutbah gereja, kita dengerin omongan dia. Tapi kalau dibiarkan enak juga dengerinnya toh, enak dengerinnya gitu loh. Kenapa? Kagak nyambung sesuai dengan topik. Sederhana pertanyaannya, Tuhan menjadi manusia. Apakah setelah menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Mestinya langsung dijawab dong. Tuhan. Lama dikejar, baru dia bagi dua. Yang Tuhan itu adalah rohnya. Dagingnya, maksudnya sebenarnya itu tubuhnya itu bukan Tuhan. Jadi di dalam yang bukan Tuhan ini ada roh Tuhan. Gitu ya. Jadi fisiknya atau tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Terus ditanya lagi, yang mati di tiang salib itu siapa? Yang mati di tiang salib adalah dagingnya. Artinya yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang menebus dosa Anda yang mana? Bukan itu pertanyaannya. Tujuan atau maksud daripada Yesus dagingnya mati di tiang salib ini untuk apa? Untuk menebus dosa. Jawabannya tadi mendua, untuk kamu dan saya. Lo kok masukin Islam ya di sana ya? Itu kan kepercayaan kamu gitu loh. Nah, kesimpulannya adalah kalau manusia atau daging ini yang mati, artinya adalah yang menebus dosa mereka ini, yang tadi dua orang ini, atau mau disimpulkan secara keseluruhan, yang menebus dosa mereka adalah manusia, bukan Tuhan. Karena tujuan Yesus mati di tiang salib, tujuan utamanya adalah menebus dosa manusia atau menebus manusia dari dosa. Jadi yang menebus dosa Kristen adalah manusia, bukan Tuhan. Sebenarnya itu doa yang ingin dicapai tadi. Apa jawabannya? Diundurin, dimajuin, slow, kecepatan tinggi, mundur lagi ke Yahudi dan seterusnya. Akhirnya tidak kondusif. Karena memang ini nggak bisa to the point dalam berdiskusi. Moto mereka itu kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Begitu kira-kira. Silakan host, dilanjut lagi. Ada yang mau bergabung? Bang Ucup, Islam atau Kristen Bang Ucup? Bang Ucup, nggak ada jawaban, diturunin. Ya, narasi lagi Bang Handi. Sambil nunggu Oten. Iya gitu. Waduh, kalau narasi saya mah bisa narasi. Yang jelas tidak menista, tidak menafsirkan apa-apa gitu ya.
Yang jelas Tunggu, manusia. Bang Hadi, tunggu. Ya silakan. Luzar, Bang Luzar, selamat malam Bang Luzar. Selamat malam abang-abangku. Oke, Kristen ya Bang? Islam. Oh, kok nggak ucap salam? Ya, tadi suaranya Assalamualaikum kata saya. Ada yang mau disampaikan? Numpang tanya ini Bible itu gimana ya? Kok berbahasa Indonesia gitu, bukannya terjemahan gitu? Apa? Bible itu kan berbahasa Indonesia gitu, bukannya jadi terjemahan gitu. Bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Indonesia itu terjemahan. Ya. Original teks punya mereka itu kalau PB-nya itu Yunani. Ya kalau dianggap PL itu astagfirullah. Aku jangan kayak Oten juga kalau bertanya. Kenapa Bang? Tapi ya original teksnya nggak tampil ya. Ada juga yang dijual bersamaan original teks, tapi pada umumnya yang mereka pegang itu hanya terjemahan saja. Nggak bisa ngebayangin kalau dia bareng dengan original teks semakin tebal Bang. Mendengarnya sengit panas gitu. Orang Islam rasanya tersinggung terus gitu. Hah? Ya orang Islam itu semakin rasanya semakin panas gitu, diolok-olok sama orang Kristen itu. Biasa aja lah Bang, diskusi sama mereka mah. Ini Uniriva berapa nih? Benar Uniriva bukan? Uniriva 1500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir saya kick kirain palsunya. Mana ada nih palsu. Gila, satu hari sampai 5 koma lo ketombak Hansip. Gila emang. Iya. Nasib Muna. Iya, satu hari 5 loh. Di band permanen satu hari 2. Gila emang TikTok nih. Kayaknya Oten. Ya lah. Kan intinya gini loh. Kalau tidak bisa mengalahkan argumentasi debater muslim, ya kita libas akunnya. Kan itu. Itu kan intinya. Iya. Gitu mereka tuh. Iya benar. Bang Mister, Islam atau Kristen Bang Mister? Bang Mister. Bang Mister. Ih, dia ngomong sama orang. Dia lagi di pasar itu jual daging. Iya. Ini kok dia mau naik tapi cuman gitu doang ya. Abak Bian, Islam atau Kristen? Abak Bian, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Halo Bang Andi, Uniriva, sehat selalu. Amin. Ya Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau disampaikan Abang? Itu udah disampaikan tadi. Beres semua. Yang sudah disampaikan sudah tersampaikan, jadi nggak perlu disampaikan. Karena penyampaian itu kan harus disampaikan. Karena tidak mau disampaikan, akhirnya penyampaian itu tidak tersampaikan, toh? Gimana? Setuju? Iya, itulah kira. Itu dia. Aduh, yang Islam jangan naik dulu nih. Kita mau dialog lintas agama biar nggak putus ya. Ini jangan naik dulu. Dudung Islam atau Kristen? Dudung, ketik Dung. Dudung. Bisa nggak gedein saya dulu? Saya mau cuplikan tadi waktu saya liput. Ya. Oke, silakan. Tunggu ya, saya buka kamera dulu ya. Buka dulu, Bang Andi itunya. Ya. Morakon Islam atau Kristen? Morakon. Tapi saya nggak kasih suara ya. Oke. Apa Bang? Dimulai aja Bang Andi. Ini cuplikan saya tadi mahasiswa HMI bergabung dengan ormas Islam demonstrasi
di depan pintu masuk atau di Polda Metro Jaya. Ini dia Ngapain? liputannya. Tunggu, ini dia, tunggu. Mana dia? Nggak usah kasih ini ya. Mana sih ya? Wah, ini di mana ini? Jakarta. Iya dong. Hasil liputan saya tadi. Video lengkapnya ada di Handi Celebes Channel, nanti saya upload. Waduh. Kira-kira begitu, selesai. Cuplikan doang. Mantap kan? Kura-kura Islam atau Kristen, selamat malam. Kura-kura. Kura-kura udah duduk belum nih? Kura-kura. Polda Metro. Kura-kura. Aduh. Kagak ini mendingan. Jadi yang orasi itu anak mahasiswa dari HMI, gabung sebagian dari ormas Islam begitu. Lihat aja anak-anak mahasiswa sebagian tuh. Muke-muke ganteng-ganteng tuh. Mereka berjanji gitu ya. Minta kepada penegak hukum ya segera diproses orang-orang seperti Lina Wijaya, Agatha. Yang botak itu namanya siapa ya, lupa, si Erwin nggak ya, apa siapa? Megatron. Ya Megatron itu, ya itu. Terus siapa lagi tuh, si Kiamat atau si Alda. Nah kalau sampai ini tidak diproses, maksudnya ada apa begitu, dia akan turun dengan massa lebih banyak. Artinya apa ya, harus diproses, ada apa. Aduh ya Allah, berisik ah. Ini Maidi, Islam atau Kristen Maidi? Kalau anak Batak, teman tadi nanya, ya anak Batak gitu ya bisa P21 karena kemarin tuh dia pra-peradilan ditolak. Ya artinya apa? Penyidik mempunyai hak dilindungi undang-undang dalam hal penyidikan, kemudian bisa P21 nanti. Yang jelas anak Batak udah jadi TSK. Ya kurang lebih lihat, semakin cepat lebih bagus. Nanti kita lihat sidangnya ya. Dia kan residivis, udah diponis dulu 1 tahun. Terus dia menjalani 6 bulan pembebasan bersyarat, masih PB, sudah mulai lagi gitu. Mulai diskusi-diskusi tapi masih slow. Nah setelah benar-benar bebas, tidak bersyarat lagi, bebas murni, dia berbuat aneh-aneh lagi. Akhirnya di proses hukum lagi gitu. Nah resikonya kalau orang usaha residivis itu ya, menurut saya sih ya, itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang meringankan. Bisa jadi nanti vonisnya seperti si KC 10 tahun. Tapi si KC dulu 10 tahun itu dia banding menjadi 6 tahun. Jadi dakwaan jaksa, tuntutan jaksa itu 10 tahun, vonis 10 tahun. Dia banding 6 tahun. Sampai sekarang sudah kurang lebih berapa tahun? Tapi dalam perjalanannya, menurut informasi yang saya dengar, karena saya sendiri mewawancarai Dewa Putu pada tanggal 25 bulan kemarin, beliau itu minta untuk disyahadatkan di dalam LV.
Tapi terhubung karena Dewa Putu mengalami laka di KM 141, akhirnya nggak jadi untuk disyahadatkan. Jadi saya masih koordinasi, semoga Dewa Putu sembuh kembali agar program-programnya dalam dakwah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita doakan beliau sehat kembali. Ya, saya akan ikut nanti. Apa benar dia? Gereja ruang publik. Iya iyalah, ya astaga. Ruang publik, oke. Di sana ada kerumunan orang. Iya, dan banyak laki-laki. Oke. Dengar dulu. Ya. Kemudian barangnya jatuh. Nah, Barangnya jatuh. Oke. menunduk, ya, mengambil barangnya. Ya, tanpa Dia sadar. menunduk mengambil barangnya. Posisinya Mai Chelian di mana? Posisinya saya itu ada di belakang dia. Ada di belakang. Dari dekat kapan? para laki-laki. Ya. Dari kapan? Di belakang dia dari kapan ini? Hah? Dari Iya. kapan di belakang dia? Saya itu posisinya udah lama sebelum dia lewat. Tahu nggak? Sebelum dia lewat. Oh, jadi posisinya Mai Chelian sedang Saya berdiam sedang di situ duduk. ya? Iya, Dia jalan. duduk bersama dengan laki-laki di sekitar saya. Oke. Posisinya Mai Chelian lagi duduk. Oke. Ketika dia lewat, barangnya jatuh. Nah, Barangnya jatuh. ya, tidak jauh dari Posisinya kami. membelakangi Mai Chelian. Iya, membelakangi kami, saya dan Membelakangi Mai Chelian. Oke, membelakangi terus. Jatuh barangnya. Kemana dia? Sabar, ada telepon. Oh iya, silakan. Oh ini cewek yang ini ditelepon kali untuk klarifikasi. Ya. Nah, naik dia ini cewek yang jatuh nih, Mocha namanya. Ya, tap layar teman-teman ya, kencangkan tap layarnya. Nah, oke. Ya. Oke, ini kan kamu mau tahu, saya jelaskan aja. Yang bawah Iya. juga boleh lihatnya, boleh dengar baik-baik ya, dan coba dinalarkan kalau kalian memang bernurani sehat ya. Oke. Ketika perempuan itu lewat di depan kami, barangnya jatuh ya. Saya mau tahu nih, Kores ini hatinya bersemak duri atau bukan atau tidak. Iya. Kemudian dia menunduk mengambil barangnya tanpa sadar ya, bajunya terangkat di bagian belakang. Tunggu dulu. Ini ada perubahan cerita. Tadi kan awalnya membelakangi, sekarang di depannya Mai Chelian. Jadi posisi barangnya jatuh itu pas sudah membelakangi atau masih di depan? Ya pas sudah membelakangi, serong gitu loh, serong. Oke, pas serong, barangnya jatuh. Iya, jatuh kan. Bagian belakangnya terlihat karena baju terangkat. Kemudian Oh, jadi pas dia nah itu nengoknya Mai Chelian itu kapan? Pas barangnya jatuh atau pas dari dia sedang lewat? Iya, pada saat barangnya jatuh, kan barangnya jatuh, dia menunduk, ya kami melihat dia. Ya. Oke, kelihatan lah kulitnya. Kelihatan lah. Tidak semua memang laki-laki melihat, tapi beberapa Beberapa melihat. Kulitnya kulit yang kelihatan itu di atas celana atau di punggung? Bagian pinggang ya. Pinggang, oke, pinggangnya kelihatan gitu. Kan? Terus bisa ngerti kan? Ngerti. Ini kan gua kan di sini tidak menghakimi, gua memberikan lu kesempatan untuk menjelaskan. Terus? Nah, ketika itu pada saat dia menunduk, bajunya terangkat sedikit, gua langsung berdiri karena gua sadar beberapa teman gua. Apa yang berdiri? Guanya berdiri. Guanya berdiri, saya berdiri. Ngerti gak sih lu? Gua ngomong Mai Chelian berdiri sebadan badan. Oke, terus? Iya, aduh kotor banget. Enggak, nonot dia berdiri, berdiri. Kotor banget, ternyata memang. Apanya sih yang kotor? Ini kan supaya jelas. Makanya diksi itu dijaga. Ya itulah berdiri. Anda tahu berdiri nggak? Saya berdiri. Saya langsung berdiri dari kursi gitu loh. Beda dengan saya berdiri. Nggak mungkin cowok ngomong saya ereksi, nggak mungkin cowok ngomong saya ereksi, nggak mungkin. Nah, oke, berarti berdiri dari kursi ya? Ya, saya berdiri dari kursi karena saya sadar beberapa teman saya dengan mata tajam melihat dia, teman-teman sebaya. Beberapa teman melihat dengan mata tajam, oke, terus? Ya, laki-laki bos, ya. Iya. Ya, karena lu juga begitu mungkin atau pernah.
Kalau melihat itu masih salah tapi masih bisa ditoleran. Tapi kalau megang ini loh. Nah, di sini gue memberikan kesempatan lo untuk membela diri. Baik, ya. Oke. Gua langsung berdiri dari tempat duduk karena posisi dia nggak jauh dari gua hampir dia. Bajunya jadi nggak kena kulit. Bajunya gua tarik, gua sentuh punggungnya pakai tangan. Bajunya gua tarik pakai tangan kanan supaya menutupi pinggangnya. Tangan kiri gua ya menepuk punggung dia yang dilapisi kain baju. Gua lepas. Punggung, iya ngerti gua. Mulai sadar. Pada saat itu baju dia bersamaan. Tunggu. Secara bersamaan. Tunggu. Enggak, ini baju yang ditarik yang mana? Ujung baju atau baju bagian punggung? Baju yang ditarik ya punggung lah. Kan itu yang naik ke atas itu kan baju bagian punggung. Lu ngerti gak sih kalau baju ketat itu ketika jongkok kan ketarik ke atas. Nah, gua tarik bajunya ke bawah nggak kena kulit, gua sentuh bagian punggung, gua sentuh sambil ngomong, seraya berbicara. Jadi ada dua tangan, ada dua tangan Michaelian yang kontak fisik, satu narik, satu nepuk ya. Oke. Terus saya sentuh aja. Jadi pada saat saya tarik, saya lepas, saya sentuh. Bajunya hati-hati ya, itu ada yang lihat bagian belakang ya teman-teman saya. Oh iya makasih ya kak. Iya. Udah cabut. Berarti dua tangan menyentuh si wanita itu, tapi bukan kulitnya, bajunya saja ya. Dengan niat menolong dia dan menolong teman-teman saya yang laki-laki supaya pikirannya tidak menjadi liar. Oke? Dipaham nggak? Dibutuhkan pengandalian diri. Itu yang diajarkan oleh kekristenan. Oh iya, kalau gua sih dalam agama gua sampai 23 mengatakan ada 9 buah roh, salah satunya adalah pengendalian diri. Tidak ada hukum yang bisa melawan itu, atau tidak ada hukum yang melawan hukum 9 buah roh itu. Sifat-sifat Allah. Ada itu tangan Michaelian. Kita damai sejahtera, lemah lembutan, kemurahan hati. Ada 9 penguasaan diri termasuk ya dalamnya. Iya gitu. Sayangnya itu penguasaan dirinya belum nyampe tangan, baru nyampe hati. Anda itu kan namanya menghakimi. Saya sudah menjelaskan ya. Berarti Anda ya makanya sini gue jelasin di gue ya. Gue jelasin ini solusi nih Michaelian. Ini solusi untuk cowok-cowok yang melihat kejadian seperti itu ya. Ini gue kasih solusi. Posisinya tidak ada di situ. Saya di situ. Tapi kita semua cowok-cowok kan pernah dapat di posisi itu kan? Pernah kan? Iya, saya berkata ketika tidak ada orang yang mau menolong dia, menolong perempuan itu, saya berinisiatif menolong bukan hanya dia tapi iya, enggak maksudnya gini loh, Bre. Kalau nolong ya nolong, tangannya dijaga kan bisa gitu. Menyentuh kulit nggak? Ya, enggak, menyentuh kulit enggak. Dalam penjelasan gue tadi menyentuh. Cuma kan nah, ya enggak. Kan, itu kata cuma kan itu asumsimu. Cuma nah, kan sekarang kalau misalnya daerah sensitif disentuh tapi nggak kulitnya bisa nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh bro. Daerah sensitif gue tanya. Nah kalau bisa daerah-daerah lain kenapa boleh? Tergantung konteksnya bro. Nah itu dia kan, tergantung konteksnya kan. Konteksnya ini muhrim atau bukan? Konteksnya dia darurat saat itu bro. Istri atau bukan ini? Astagfirullah, sudah dijelaskan. Memang otakmu kores terlalu ya benci sama ibu. Aduh, putus-putus. Kasihan kamu. Kamu tidak berjumpa dengan Allah kalau kamu lo bukan gue yang kasihan, ceweknya kasihan gitu loh. Makanya gue membantu. Terus lo ceweknya yang kasihan itu. Kalau gue ya. Kalau lu berasumsi kan kalau gue porno karena lu emang sedang mau itu kan tahu nggak Agus Buntung kan juga kan konsepnya membantu dia ceritanya. Sudah Kores. Kita lanjut aja ke topik lain karena kau tidak bisa membuktikan kalau aku bersalah Kores. Ya udah. Enggak, ya lu udah mengakui dua tangan lu menyentuh wanita itu ya udah, mau kemana? Udah ada pengakuan. Ya, yang penting adalah penjelasannya sudah bisa diterima bahwa gue tidak melakukan sesuatu. Penjelasannya diterima, itulah kenapa kita sudah bisa menghakimi karena sudah dapat berkas-berkas sudah penuh. Ketika pelecehan terjadi itu karena ada apa? Dalil pelecehan. Karena ada kesempatan. Dalil pelecehan itu dalil pengaduan atau tidak? Pelecehan itu pengaduan. Ya. Jadi kalau masuk dalam konteks hukum, dia merasa dilecehkan baru dia mengadu.
Nah, disitulah terjerat. Loh, ini kan nurani kita aja kan, ini nurani kita sama-sama laki-laki kan. Hukum itu mengatur perilaku manusia. Nurani itu ya bisa kita lihat dari perilakunya, dari perkataan. Tuh ini nih, suamiku pasti ngamuk kalau kayak gini. Tuh dikasih tahu tuh. Cewek-cewek udah pada ngomong pasti ngamuk. Kalau saya ada suaminya, suami saya melihat itu pasti ngamuk gitu dia. Ya saya kan menjelaskan. Dan perempuan ini juga dia nggak marah, justru dia berkata terima kasih ya kak. Karena dia tahu saya. Ini namanya korban, mana sadar dia. Ya, kan gue udah ceritakan. Gue udah cerita. Gini, ini gue kasih tahu. Ya udah baik jalan, nggak apa-apa. Udah terjadi kan? Udah terjadi, jangan diulangi lagi ke depannya. Memang tidak ada kesalahan. Ya udah nggak apa-apa, udah terjadi. Yang udah nggak apa-apa. Ya, jangan kata ya udah, jangan diulangi lagi gitu aja. Jangan diulangi lagi ya, terserah ente. Jangan diulangi lagi. Jadi gini ya, ini gue kasih tahu nih cowok-cowok, kalau misalnya ada kejadian yang sama kayak Mechelian, ceweknya itu melakukan suatu gestur yang tidak sengaja memperlihatkan auratnya gitu. Yang bisa cowok-cowok lakukan tanpa melanggar norma-norma agama adalah mendekati dia dan memberitahukan gitu. Ya, itu aja. Cukup segitu, mendekati dia, memblocking arah auratnya, lalu kemudian memberitahukan. Nah, itu udah cukup gitu. Nggak perlu kita tangannya bermain untuk menepuk atau bajunya. Nah, itu nggak usah itu. Boleh aja, nggak salah. Caramu itu nggak salah ya. Itu bagus. Nah, sip. Lah, itu aja paling. Nah, ya udah yuk kita lanjut dialognya, kemana kita sekarang? Ya, gini. Ya kau dalilkan dulu lah. Tuh Bang Esa udah nungguin dari tadi. Baik, bentar dulu. Bentar. Bang Juntak naik dulu, Bang Juntak. Kita mau iklan dulu, Bang, biar komalnya kuat supaya di tap-tap layar. Ini perlu ini. Iya, Ya, tuh kan pada betul tuh akhir Korea, bener Bang Korea, saya gitulah bre. Iya udah, mau bicara apa kek? Yang terpenting adalah Allah tahu hatimu, ya sesama saya manusia perempuan itu tidaklah merasa saya melecehkan dia, justru dia berterima kasih. Okay. Dalam Islam badan kita diminta pertanggungjawaban juga. Anda bicara Korea seperti Anda ini telah menunaikan seluruh ajaran. Udah Mesya. Kotak ya kotak Kores. Saya tahu. Ya udah makanya kita move on aja, Mechelian. Kita kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita harus akui itu, minta ampun Tuhan. Saya melakukan kesalahan dan saya tidak. Kalau misalnya melakukan kesalahan dan tidak ada yang menuntut. Iya, kalau Kak enggak maksudnya gini, kalau sabar. Enggak maksud gua gini, hanya orang-orang yang tegar tengkuk, yang angkuh gitu, yang merasa dia tidak melakukan dosa gitu aja. Karena memang saya tidak karena saya tahu ketika pikiran saya kotor, saya berbuat dosa. Ketika hati saya kotor, saya berbuat dosa. Ya, kalau Anda enggak kan maling kan nggak mungkin ada yang ngaku Mechelian. Udah kita lanjut dialog aja udah. Berarti Anda memang hakim yang menghakimi. Ya. Di situ padahal gue bukan hakim, nggak ada yang gue hakimi, gue hanya berkata-kata di sini. Padahal Anda hanya mendengarkan gue, tapi Anda tidak menilai dengan subjektif sebagai manusia yang bernurani. Emang gue bilang apa gue nggak ada bilang Mechelian wah kamu pervert ya atau apa, nggak ada gue bilang gitu. Tadi kan kamu ngomong begitu. Gue cuma mengingatkan gitu, orang-orang yang tidak mengakui kesalahannya, dosanya kepada sesama itu orang-orang yang angkuh. Gitu gue. Saya tidak berbuat kesalahan. Nah gitu. Ya udah kalau misalnya nggak merasa berbuat kesalahan ya. Ya udah. Tuhan kan tahu ya nggak? Ya udah, yuk. Nggak kan gitu. Mau ada iklan. Nah, ya udah, kita lanjut ya. Ya, carilah dulu uangnya. Yesus mati itu manfaatnya buat Kristen adalah menebus dosa orang Kristen, Pak. Enggak. Itu tidak betul. Waduh, salah lagi dong Kristen yang lain. Salah. Aduh, salah lagi dah tuh. Mereka kan ikut doktrin. Lanjut dulu, lapar gue nih. Yang lain dulu, lapar gue. Bang Andi, kalau aku
Langsung Bener, ini gue lapar, dia, Bang. banyak alasan mau kabur aja. Enggak kabur, saya kalau sama Pak Herman ini saya Memang nggak ada perdebatan ya kalau sama aku, emang itu. iya, bukan nggak ada perdebatan, saya kalah Bang. Ah, nggak ada menang kalah di sini. Memang nggak ada perdebatan kalau sama saya memang. Ada Bang Dewa Kalau tuh lagi nggak dulu, Bang jujur, Dewa. kalau nggak jujur dia baru mutar-mutar berdebat, nggak selesai ya kan. Saya dengar suaranya Bang Herman langsung saya lapar gitu loh. Makasih ya telah melapar. Makan dulu Daeng, makan dulu jangan gara-gara Ah, hotel. makanlah dulu, sono makanlah biar tambah encer lagi nanti. Bang Dewa, Assalamualaikum. Ya, ada Bang Dewa di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dewa ini namanya sakti sekali ya, udah dewa, Mahadewa lagi. Maha kuasa ini sebenarnya. Oh iya, kalah sama Yesus. Kalah Yesusnya sama kalah. Yesus kalah sama gua kok. Oh, Iya. Tuhan ini kalau di Alkitab KBBI ini Tuhan ini. Mahadewa. Berarti Dewanya Tuhan para Pak dewa. Herman siapa? Tuhan Pak Herman Hah? itu siapa? Tuhan Pak Herman. Oh, makasih pertanyaannya Bang Mahadewa. Tuhannya saya Yahweh. Yahweh. Tuhannya Israel. Iya. Baik. Siapa yang pertama kali menyebutkan Yahweh? Ah, itu nggak tahu saya siapa yang pertama sekali. Kayaknya orang Yahudi itu juga, karena menyebutkan 4 huruf itu kan agak susah karena dia konsonan semua. Jadi diambillah pelafalan yang mendekati. Ya sama kayak kalian lah, alif lam lam ha jadi Allah. Oh, jangan. Nanti disamainnya nanti itu mah ya. Kalau mau masuk Islam kita Islam pelajarannya. Ini kan masuk Kristen. Hanya sebatas itu doang analoginya. Kan menyebut Yod-Heh-Vav-He kan susah. Yod-Heh-Vav-He Bisa. konsonan. Itu bisa disebutkan. Itu bisa. Pertama itu nama sakral, ya kan? Kedua susah karena 4 huruf konsonan. Ya udah tahu nama sakral, kenapa ditambah-tambah? Mestinya jangan ditambah-tambah dong kalau nama sakral itu. Aku beda pula pendapatku, Bang Mahadewa. Justru karena terlalu Orang sakral Yahudi, nama itu, gak usah orang asli-asli Yahudi kali gitu. tidak pernah menyebut Assalamualaikum, Mbak Tuhan Uni mereka Rifa. itu adalah Yahweh. Mbak Uni lagi. Makin cantik dia, apalagi dengan kecamatan. Aduh, kok jadi ke Uni ini? Aduh, kurang nggak fokus. Ke Bang Dewa dulu. Iya, kalau Mata dia datang matanya. Ke Bang beda Dewa auranya dulu. room ini jadinya. Ke Bang Dewa dulu. Ya, Nanti orang-orang baru saya. Yahudi itu tidak pernah menyebut Tuhannya itu dengan sebutan Yahweh. Yang pertama menyebutkan Yahweh itu bukan orang Yahudi, tetapi itu adalah sarjana dari Jerman yang bernama Genesius. Ya. Thank you, Genesis. Nah, perlu ente tahu. Jadi ente bukan mengikuti orang Yahudi, tapi mengikuti dari sarjana Jerman. Begitu. Kalau orang Yahudi nyebutnya apa tuh, Bang? Hasem ya? Hasem, iya. Hasem, iya. Nah, kalau nggak Yahweh ya, jangan menyebut Tuhan sembarangan. Ente menama-nama nama Tuhan sembarangan. Tidak Yang boleh. unik ini, Bang. Yang Sebenarnya unik kalau ramai. dipikir-pikir gini loh. Kalau dipikir-pikir gini Bang Dewa, ini aku jadi pemikirannya. Bener gak sih orang Yahudi itu tahu nama Tuhannya? Betul. Tahu nggak mereka ya? Kurasa sebagian besar nggak tahu tuh mereka. Karena nggak disebutkan kan? Hasem katanya. Nggak, contohnya gini, mustahil ya kalau mereka pernah menyebutkan dalam waktu setahun atau berapa lama gitu ya nama Tuhan. Masa tidak ada satupun terdokumentasi mereka pernah videonya beredar mereka menyebutkan nama Tuhan mereka gitu. Kalau menurut saja. sini kan Uni kan, kalau menurut pendeta Yasop Sulistionya itu yang apa Yahweh itu yang tidak mau memakai kata Allah itu, dia bilang sekali setahun mereka pasti menyebutkan itu imam besarnya. Iya, Ruang makanya Kudus. apa coba? Nah, tapi ini nama asli coba nih. disebutkan. Saya bawa pakai hikmah nih. Jadi begini, kalau Islam itu Bang Herman, ketika Allah bilang bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, maka perkataan itu akan dibuktikan dengan sepanjang hidup, seumur hidup, dan akan dibuktikan secara realitas. Faktanya, walaupun telah banyak kitab karangan, by Lukas, by Matius, by Yohanes, buktinya di dalam kitab itu tidak ada Yesus mengaku sebagai Rob atau ilah atau pencipta langit dan bumi. Itu dulu. Maka ketika Allah mengatakan bahwa Muhammad ini adalah orang benar, tidak ada satupun yang bisa membantah perkataan Allah bahwa Muhammad itu orang benar. Buktinya tidak ada satupun literasi, baik dari eksternal ataupun internal, yang bisa membuktikan Nabi saya pernah berdusta. Berdusta loh. Nah, sama. Kenapa tidak ada satupun kita pernah mendengar dan mendapat dokumentasi bahwa Yahudi menyebutkan nama Tuhan mereka? Kenapa? Coba Bang Herman pikirkan. Teks Mesora itu kapan selesainya dibuat? Abad ke-5 sampai abad 10.
Yang pertama apa? Septuaginta. Jadi apakah betul kitab yang beredar itu sudah berbahasa Ibrani? Kalau memang ada, mana lafaz Tuhan dalam bahasa Ibrani? Karena yang paling pertama ada adalah teks Septuagint, Pentateuch. Coba, dalam Pentateuch nama Tuhan ada tidak? Tidak diizinkan oleh Rabbul Alamin ini. Namanya ada di kitab karangan manusia. Bayangkan loh. Kalau ada tolong tunjukkan. Yod-Heh-Vav-He itu apakah betul nama? Coba gimana pelafasannya? Bagaimana mungkin orang Yahudi tertulis nama tapi tidak tahu lafaznya? Mana lafaznya? Nah, jadi saya katakan Allah menjaga betul-betul kemuliaannya dengan tidak mengizinkan namanya, asmanya berada di kitab karangan manusia. Bahkan ketika dituliskan oleh LAI pun itu cuman apa? Latinnya. Latin yang jadi itu pun tidak sesuai lafaznya Allah. Jadi saya berpikir bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak tembus penghinaan kepada Allah, bahkan nama pun. Tidak ada satupun makhluk yang pernah disebut sebagai Allah kecuali adalah Allah. Tapi kalau Yesus di Spanyol banyak nama Yesus. El itu ada berhalanya loh. Elohim banyak tuh yang disebut dengan Elohim tuh sembahan. Tapi Allah dari zaman Neolitikum sampai detik ini sekarang ini dari zaman dulu lah ada tidak satu makhluk yang pernah dipanggil Allah. Inilah hebatnya. Bagaimana mungkin dikunci oleh Allah dan realitasnya begitu. Ada tidak makhluk atau ada tidak berhala Allah? Baal ada berhalanya. Allata ada berhalanya. El ada berhalanya. Manat ada berhalanya. Allah ada tidak berhalanya? Kalau ada silakan tunjukkan. Nah, sebagaimana Allah menjaga nabinya Isa Al-Masih putra Maryam dari penistaan dan penghinaan, begitu juga Allah mampu menjaga namanya untuk tidak dinistakan. Maka lafaz Allah sebagai nama ilah